Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas tentang caleg-caleg dulu lah. Jadi kita break dulu berita Pilpres, kita break dulu berita-berita nasional lainnya tentang kasus agraria di Rempang. Kita break dulu karena kali ini saya mau bahas perihal caleg calon legislatif itu. Jadi figur-figur sekarang ini sudah banyak yang bermunculan, menebar pesona, pasang baleho kiri kanan di tempat keramaian dan sebagainya. Ini menarik sekali kawan-kawan. Kenapa? Karena menurut saya hal-hal seperti ini ya mulai lucu-lucu juga karena semakin hari semakin banyak caleg yang memperkenalkan diri, dan ada satu hal jelas setiap caleg itu saya dan beberapa tim di belakang itu kita melihat perkembangan mereka. Sesekali kita telusuri juga jejak atau rekam jejak mereka, prestasi mereka apa saja, kemudian bagaimana siapa-siapa aja konstituennya, kemudian seberapa kuat kekuatannya, kemudian ya saya pikir hal-hal semacam itu kita telusuri lebih dalam. Beberapa tim itu sudah bergerak sekarang ini, dan kali ini saya harus bahas satu caleg yang saya pikir ini sangat menarik sekali karena berasal dari wartawan kemudian terjun dalam politik, Iwan Maparenta. Kita dan beberapa tim yang ada di sini tertarik membahas salah satu partai pendatang baru nih dengan nomor urut 6 kalau nggak salah itu. Ya, 6 ya, 6. Partai berwarna orange ini, siapa sih yang tidak kenal atau siapa yang tidak tahu dengan partai orange ini? Bahkan partai ini bisa menjadi ancaman bagi partai-partai gajah itu. Kenapa? Karena partai ini memiliki basis massa yang jelas. Partai ini juga menyebut diri sebagai partainya kelas pekerja, partai buruh kawan-kawan. Iya, bagaimana tidak, partai buruh merupakan partainya para pekerja, buruh, petani, dan masyarakat miskin kota. Maka dari itu akan lebih menarik jika kita menggali lebih dalam perihal partai ini dan orang-orang yang didorong di dalamnya. Dan yang menjadi pembicaraan atau pertanyaan ialah siapa sih caleg yang ada di dalam partai buruh tersebut. Tentu mereka adalah para pekerja dengan penghasilan bersih di bawah 5 juta per bulan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas salah satu calegnya yang ada di daerah pemilihan Makassar 3 atau Dapil 3 yang meliputi Kecamatan Tamalandrea dan Kecamatan Beringkanaya. Saya tertarik membahas sosok ini, Iwan. Karena hasil penelusuran yang tim kami lakukan, ternyata beliau ini sama sekali tidak memiliki background atau latar belakang politik. Bahkan postingan-postingan sosial medianya itu tidak ada yang berbau politik kawan-kawan. Hasil penelusuran tim kami lakukan dengan kata kunci Iwan Maparenta, akhirnya kami menemukan profilnya bahwa dia merupakan mantan wartawan di sejumlah media berita lokal hingga berita nasional. Dalam hal ini Tempo kawan-kawan. Pria berdarah Bugis ini ternyata sudah 20 tahun menjadi wartawan dan menetap di kota Makassar sejak 1999, di mana saat itu kedatangannya di Makassar untuk melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 15 Makassar yang ada di sekitar tol atau tepatnya di Bulu Rokeng, Kecamatan Biringkanaya. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA-nya, dia melanjutkan pendidikan di Universitas Muslim Indonesia atau di UMI, tepatnya Fakultas Hukum pada tahun 2002. Akhirnya, beliau mulai menggeluti dunia jurnalistik saat dirinya masih semester 3 itu. Dan barusan, tim kami berhasil menghubungi beliau dan merekam beberapa percakapan kami mengenai hal-hal yang kami anggap urgent kawan-kawan. Ada 3 pertanyaan mendasar yang kami lontarkan kepada beliau dan kami berhasil merekam percakapan tersebut. Saya pikir, pertanyaan pertama, ini kita baru saja mengumpulkan data-data
Pak Iwan ini, dan saya tertarik mengguliti itu. Jadi bisalah kita gali-gali sedikit. Setelah melakukan riset, aneh sih. Kenapa aneh? Karena Bung Iwan ini tiba-tiba mau terjun ke dalam dunia politik itu. Bukannya menjadi wartawan itu lebih asik, saya pikir. Ya, kenapa tiba-tiba Pak Irwan ini mau terjun ke dalam dunia politik, sedangkan dunia jurnalistiknya itu sudah bagus itu. Itu yang menjadi pertanyaan pertama. Kenapa saya tertarik untuk terjun ke dunia politik? Bukannya jadi wartawan itu asik, ya asik lah. Dimana kita bisa kemana-mana, bisa mengetahui informasi lebih awal, bisa melihat lebih dekat apa yang dialami, fenomena sosial apa yang terjadi di masyarakat kita. Dari pengalaman sekitar 20 tahunan itu ternyata miris kawan. Hak-hak pekerja kita, hak-hak buruh kita, kehidupan nelayan kita, kehidupan petani kita, luar biasa, sangat menyedihkan. Di mana harga gabah saat musim panen turun, di mana pupuk langka, harga yang lumayan tinggi di saat awal-awal musim tanam, di mana gaji karyawan, gaji pegawai, maksud saya di gaji para buruh tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kenapa saya harus terlibat dengan politik? Yaitu kalau cuma sebatas jadi wartawan, saya hanya mampu melakukan kontrol sosial dengan tulisan-tulisan. Sementara ketika saya bergabung menjadi salah satu pembuat regulasi itu, insya Allah apa yang dicita-citakan pendiri negeri ini seperti yang tertuang dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, insya Allah kita akan dapat. Kita akan bisa wujudkan. Kita akan bisa menuju negara sejahtera. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang menjadi pertimbangan memilih Partai Buruh? Kenapa bukan partai yang lain yang sudah besar lah istilahnya? Yang lain, karena saya melihat Partai Buruh betul-betul partainya para pekerja, betul-betul partainya Woncili, partainya masyarakat miskin kota, di mana kader-kader orang-orang yang di dalamnya betul-betul orang yang mampu merasakan apa yang rakyat miskin, apa yang buruh, apa yang pekerja, apa yang nelayan, apa yang petani rasakan, karena mereka berasal dari sana. Kami ini bukan pengusaha yang selalu ingin membuat kebijakan untuk kepentingan bisnis kami. Kami bukan pebisnis, kami hanya pekerja yang menginginkan kemerdekaan sesungguhnya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau dihadapkan pada pilihan, pilih rakyat atau pilih partai, kira-kira mana nih? Rakyat, maaf, dengan sangat saya mengatakan, saya berada sama rakyat. Hidup buruh, hidup pekerja, hidup masyarakat miskin kota, hidup nelayan, hidup petani Indonesia menuju negara sejahtera. Salam kepada selamat.
Nah, itu tadi beberapa jawaban dari Pak Iwan ini. Saya pikir itu sangat urgent sekali kawan-kawan. Nah, sebagai info tambahan, semenjak menjadi wartawan dan jurnalis, Bung Irwan ini ternyata banyak terlibat dalam mengekspos kasus-kasus kejahatan yang terjadi di Kota Makassar. Mulai dari kasus ringan hingga kasus berat, pencurian uang rakyat dan sebagainya itu. Selain maju sebagai caleg, Bung Irwan juga dipercayakan menjadi ketua Pijar Exo Kota Makassar. Pijar yang merupakan singkatan dari Perhimpunan Jurnalis Rakyat, merupakan salah satu sayap Partai Buruh yang bertugas membuat dan menayangkan berita terkait kegiatan partai dan caleg Partai Buruh, serta bertugas melakukan propaganda. Jadi saya pikir ini keren sekali kawan-kawan, sangat menarik untuk kita gali lebih dalam lagi, dan buat kawan-kawan yang ingin menggali tentang Bung Irwan ini, terutama kawan-kawan yang berada di area Biringkanaya, kemudian yang ada di Tamalan Ria. Itu Bung Irwan ini suka sekali diskusi, ajak sajalah diskusi itu. Jadi saya pikir itu saja dulu kawan-kawan. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Oh ya, yang mau komen tentang Bung Irwan silahkan tulis di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.